Anak-anak yang berada tak jauh dari mereka langsung berlarian dan tertawa. Romi dan Bunga nampak kaget melihat anak-anak yang sedang berdiri mentertawakan mereka. Romi kemudian berdiri dan berkata, "Apa yang kalian tertawakan?" Anak-anak itu berkata, "Kami melihat Om Romi dan Kak Bunga sedang berpelukan." Mereka kembali tertawa. Setelah itu, mereka berlari menjauhi Romi dan Bunga. Romi kemudian berteriak, "Kalian mau kemana?" Salah satu di antara mereka berkata, "Kami akan memberitahu orang-orang kalau Om Romi dan Kak Bunga sudah pulang." Setelah kepergian anak-anak itu, Romi melihat Bunga yang sedang berdiri di sampingnya sambil tertunduk dengan wajah Bunga yang memerah karena malu. Romi kemudian berkata padanya, "Ayo masuk ke mobil." Lalu Bunga berjalan mengikuti Romi masuk ke mobil dan melanjutkan perjalanan mereka. Namun, baru beberapa meter mobil mereka berjalan, orang-orang sudah menantikan mereka di sepanjang jalan itu. Semua warga desa terlihat sangat gembira menyambut kedatangan Romi dan Bunga. Romi kemudian berkata kepada Bunga, "Lihat, mereka itu menyambut kita seperti tamu istimewa saja. Kita ini bukan artis, bukan juga pejabat. Kenapa harus berlebihan seperti ini?" Bunga kemudian berkata, "Ini adalah salah satu adab kami di desa. Ketika ada saudara atau warga dari desa ini pergi keluar, kami mengantarnya dengan haru dan tangis. Tetapi ketika mereka kembali, kami menyambutnya penuh haru dan bahagia." Romi membuka kaca mobil mereka sambil tersenyum dan melambaikan tangan kepada semua warga yang berdiri di pinggir jalan. Begitu pula juga dengan Bunga. Semua orang berkata, "Wah, Romi dan Bunga sudah pulang. Ya ampun, senangnya bisa ketemu lagi." Dan ada juga yang berusaha untuk menjabat tangan mereka. Bunga dan Romi dengan senang hati menyambut tangan-tangan itu. Tidak lama kemudian, sampailah Romi dan Bunga di rumah Pak Doni dan Bu Yosi, kedua orang tua Romi. Pak Doni dan Bu Yosi yang melihat Romi dan Bunga keluar dari mobil langsung memeluknya. "Ya Tuhan, anak ibu sudah pulang," kata Bu Yosi sambil membelai wajah Romi. Setelah itu, Bu Yosi memeluk Bunga dan mencium keningnya. Dia berkata, "Kamu baik-baik saja, Nak. Bagaimana rasanya tinggal di kota? Pasti sangat menyenangkan, bukan?" Mendengar perkataan ibu mertuanya, Bunga hanya tersenyum dan mengangguk. Tidak lama kemudian, seseorang datang menghampiri Bunga dan berkata, Bu Bunga, kamu sudah pulang?" sambil memeluk Bunga dengan sangat erat. Orang itu adalah Kumala, sahabat dekat Bunga. Bunga pun memeluk Kumala dan berkata, "Iya Kumala, aku sudah pulang. Aku sangat merindukanmu." Kumala menghapus air matanya dan berkata, "Iya Bunga, aku juga sangat merindukanmu. Aku benar-benar kehilangan seorang sahabat." Lalu mereka kembali berpelukan. Kemudian Bu Ida yang berada di antara mereka berkata, Sudah, sedih-sedihnya sudah selesai. Sekarang kita harus bahagia, karena Romi dan Bunga telah kembali." Lalu mereka semua tersenyum.
Bu Yosi kemudian mengajak Romi dan Bunga dan juga semua warga yang berada di sana untuk masuk ke dalam rumahnya. Bu Yosi dibantu Bu Ida, Kumala, dan juga Bunga mempersiapkan begitu banyak makanan dan juga minuman untuk warga yang berada di dalam rumahnya saat itu. Mereka sangat bahagia menyambut kedatangan Bunga dan Romi. Mereka berbincang begitu banyak hal. Tidak sedikit orang yang bertanya kepada Bunga, "Bagaimana rasanya tinggal di kota, Bunga? Pasti sangat ramai dan menyenangkan, iya kan? Tidak sama seperti di desa, sangat sepi." Meski Romi dan Bunga duduk berjauhan, tetapi seringkali Romi dan Bunga saling berpandangan. Saat itu Bunga hanya tersenyum mendengar setiap pertanyaan dari semua orang. Bunga berkata, "Di kota memang sangat ramai dan menyenangkan. Kita bisa melupakan semua yang ada di desa ketika kita berada di sana. Dan aku sangat bersyukur karena Romi sangat baik dan perhatian padaku." Mendengar perkataan Bunga, Romi hanya tertunduk dan membayangkan semua sikap kasarnya terhadap Bunga. Mengapa Bunga mengatakan itu pada orang-orang? Bukankah selama ini aku sangat jahat padanya? Kata Romi dalam hati. Setelah semua orang kembali ke rumahnya masing-masing, Bunga pamit kepada Bu Yosi untuk melihat kondisi rumahnya saat ini. Ketika Bunga berjalan keluar, Romi yang melihatnya langsung berkata, "Kamu pergi kemana?" Bunga menghentikan langkahnya. "Aku mau melihat kondisi rumah saat ini. Setelah itu, aku akan ke makam nenek dan juga orang tuaku." Romi kemudian berkata, "Kalau begitu aku ikut." Bunga hanya mengangguk dan melanjutkan langkah kakinya. Saat berada di dalam rumahnya, Bunga melihat seisi ruangan rumahnya sambil menangis. Romi yang melihatnya hanya terdiam. Dia mengerti apa yang dirasakan oleh Bunga. Dan saat Bunga pergi ke kamar neneknya, Bunga semakin menangis terseduh-seduh. Romi yang tak tega melihatnya menghampirinya dan memeluknya. "Sudah, kamu jangan menangis lagi. Sekarang kedua orang tua dan juga nenekmu sudah bahagia di sana." Bunga kemudian berkata, "Mereka semua telah pergi meninggalkan aku. Sekarang aku tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini." Romi kemudian berkata, "Apa maksudmu? Kamu tidak mempunyai siapapun di dunia ini. Lalu, kamu anggap aku ini siapa?" Bunga yang masih dalam pelukan Romi berkata dalam hati, "Kamu adalah suamiku, Romi. Suami yang sebentar lagi akan pergi meninggalkan aku." Setelah Bunga tak lagi menangis, Romi mengajak Bunga untuk membersihkan rumah itu. Meskipun Bu Yosi sering datang untuk melihat kondisi rumah Bunga dan juga membersihkannya, tetapi tetap saja ada debu-debu yang tak kasat mata. Dengan begitu sangat hati-hati, Bunga membersihkan setiap barang-barang peninggalan kedua orang tua dan neneknya. Setelah membersihkan rumah, Romi dan Bunga pergi ke makam nenek dan kedua orang tua Bunga. Dan saat sampai di sana, lagi-lagi Bunga kembali menangis. Romi kemudian kembali merangkul dan berusaha menghibur Bunga.
Semua orang akan mengalami hal ini, Bunga. Semua orang akan kembali kepadanya. Kita tinggal menunggu waktu saja. Kapan giliran kita? Saat berada di pelukan Romi, Bunga merasa semua kesedihan dan beban yang dia rasakan seakan hilang. Saat di perjalanan pulang, Bunga berkata kepada Romi, "Kapan kamu akan mengatakan kepada ayah dan ibu tentang niatmu?" Romi seperti sedang berpikir tentang apa yang Bunga katakan. Niat apa? Bunga kembali berkata, "Niatmu untuk berpisah denganku." Wajah Romi terlihat sangat kaget mendengar perkataan Bunga. "Apa? Berpisah? Maksud kamu?" Bunga memperjelas perkataannya. "Bukannya kita ke desa untuk mengurus perceraian kita?" Kini Romi terbelalak dan semakin tidak percaya dengan apa yang dikatakan Bunga. "Apa yang kamu katakan?" Bunga kembali berkata, "Iya, cerai. Bukannya kamu ke desa untuk mengembalikan aku mengurus perceraian kita karena..." Romi kemudian tersenyum sambil mengusap wajahnya. "Siapa bilang aku ke desa untuk mengembalikan kamu dan mengurus perceraian kita? Bunga, aku membawamu ke desa agar kamu bisa melepas rindu dengan teman-teman dan juga agar kamu bisa mengunjungi rumah dan makam nenek, juga kedua orang tuamu. Itu saja. Setelah itu, kita akan kembali ke kota dan melanjutkan hidup kita." Kini Bunga yang tampak kaget. "Benarkah?" "Iya, benar. Besok kita akan kembali ke kota. Karena hari liburku hanya 2 hari. Kita tidak bisa berlama-lama di sini. Jadi, sebaiknya malam ini temui semua teman-temanmu untuk melepas rindu kalian." Bunga kemudian tersenyum dan melanjutkan perjalanannya. Di sepanjang jalan, Romi terus berusaha menggenggam tangan Bunga yang berada di sampingnya. Namun mungkin karena malu, Romi ragu-ragu untuk melakukannya. Namun, tiba-tiba saja kaki Bunga tersandung dan hampir terjatuh. Romi dengan cepat menolong Bunga dengan menangkap tubuhnya. Tak lama kemudian terdengar suara yang berada di hadapan mereka. Wah, pemandangan yang sangat indah. Ternyata suara itu adalah suara Umar. Bunga dan Romi saling berpandangan. Mereka nampak kaget melihat Umar berada di hadapan mereka. "Umar?" kata Bunga. Umar kembali berkata, "Selamat ya Bunga, atas pernikahanmu dengan laki-laki ini. Aku minta maaf, karena saat itu aku tidak bisa hadir dalam pernikahanmu. Jujur saja, sampai saat ini aku belum bisa menerima kenyataan bahwa kamu sudah menjadi milik orang lain." Bunga tak mengatakan apapun mendengar perkataan Umar. Dia hanya merasa bersalah kepada Umar. Namun apapun yang telah dia putuskan, sudah dia pikirkan dengan sangat baik. Bahkan kalau saja Romi mengambil keputusan untuk menceraikannya, Bunga pun terima.
karena menikah dengan Romi adalah keputusannya sendiri. Tiba-tiba Romi berkata, "Sudahlah, lupakan Bunga. Saat ini dia sudah menjadi istriku. Lagi pula di sini masih banyak gadis yang lain. Kamu bisa menikah dengan gadis siapapun yang kamu inginkan." Umar kemudian melangkah mendekati Romi. "Aku tidak bicara denganmu. Jadi lebih baik kamu diam saja."